Bab 85. Hanya menyalahkan aku yang terlalu lemah. Mileye berbalik dan pergi dengan pedangnya, tapi kecepatannya sangat lambat. Sangat lambat. Seperti kura-kura yang sedang merangkak. Dan di belakang Mileye, Jeffrey tampak terpana. Mengendalikan pedang jalur udara. Mileye memang sedang mengendalikan pedang jalur udara, tapi sepertinya ada yang salah. Segera, Mileye mengendarai pedangnya dan datang ke sebuah hutan lebat. Pada saat ini, orang yang sedang berlari tidak jauh, berhenti. Orang ini adalah Bennett Mo yang berkultivasi dengan gila. Bennett Mo memandang Mileye yang mengendarai pedang di kejauhan, wajahnya penuh keheranan. "Bandit Ye, apa yang kamu lakukan?" Mileye meletakkan kedua tangan di belakang punggung. Dia melirik Bennett Mo, "Tolong panggil aku Dewa Pedang Ye, terima kasih." Setelah selesai berbicara, dia perlahan berjalan pergi dengan pedangnya ke kejauhan. Bennett Mo tercengang. Setelah beberapa saat, baru kembali sadar, orang ini. Entah menghabis waktu berapa lama, Mileye datang ke halaman Pak Tuaji dengan pedangnya, tapi sayangnya dia tidak bisa terbang melewati tembok karena jarak antara pedang dan tanah sangat dekat. Jadi, Mileye mengendalikan pedang masuk dari gerbang. Pak Tuaji sedang berbaring di kursi malas, seperti biasa, dengan bau alkohol yang tidak sedap di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Pak Tuaji tiba-tiba membuka matanya dan menatap Mileye. Mileye dengan cepat menegakkan tubuhnya, meletakkan tangan di belakang punggung, dan menatap Pak Tuaji di samping. "Pak Tuaji, kedepannya tolong panggil aku Dewa Pedang Ye." Puff. Pak Tuaji tiba-tiba memuntahkan minuman anggur. Dia melirik Mileye, lalu melenturkan jari-jarinya. Koin emas jatuh di depan Mileye. "Cepat pergi lihat dokter, jangan menundanya lagi." Mileye. 1 jam kemudian, Mileye duduk di depan anak tangga batu aula gedung Changlan, dan di depannya, pedang keindahan spiritual mengambang diam-diam. Melihat pedang keindahan spiritual di hadapannya, Mileye merasa sedikit khawatir. Dia memang bisa mengendalikan pedang sekarang, tapi kenapa dia tidak bisa meningkatkan kecepatan ini? Tidak hanya itu, dia juga merasa sangat sulit untuk mengendalikan pedang. Pasti ada yang salah. Tapi masalahnya adalah, di mana masalahnya? Bingung. Setelah beberapa saat, Mileye berhenti memikirkan masalah ini dan mulai berlatih teknik pengendali pedang. Di bawah kendalinya, pedang keindahan spiritual terus-menerus terbang di atas kepalanya, sangat cepat, setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, sekarang dia dapat mengendalikannya dengan lebih mudah. Saat menghadapi musuh, kekuatan teknik pengendali pedangnya ini tidak kecil, konon katanya punya efek ajaib. Sangat disayangkan dia selalu merasa ada beberapa kekurangan, dan dia tidak terlalu jelas di mana letak kekurangannya. Bertanya pada Pak Tuaji, Pak Tuaji tidak mengerti sama sekali, atau dengan kata lain, Pak Tuaji tidak mau menunjukkan ilmu pedang kepadanya sama sekali. Ini membuat Mileye sedikit tertekan. Dan wanita misterius itu belum bangun, dia sama sekali tidak bisa bertanya kepada siapapun. Hanya bisa cari tahu sendiri. Di sebuah hutan lebat di belakang gunung, Mileye duduk bersila di tanah. Sebilah pedang terus terbang melewati lapangan. Setiap pedang keindahan spiritual melintas, sebuah pohon besar akan terpotong. Dan Bennett Mo sesekali akan datang ke hutan lebat untuk bertarung dengannya, tetapi setiap kali Bennett Mo akan kalah, pasti akan segera melarikan diri. Dan begitulah, hari demi hari. Suatu pagi, di dalam halaman Pak Tuaji, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua. Pendatang adalah Jahong Li, dekan Akademi Changmu.
Pak Tuaji sedang berbaring di kursi malas, masih mabuk dan tidak terlihat seperti akan bangun. Cha Hongli melirik Pak Tuaji dan berkata sambil tersenyum, kehidupan Pak Tuaji sangat nyaman. Pak Tuaji berkata dengan suara rendah, katakan saja apa ingin kamu katakan. Cha Hongli juga tidak marah, dia melirik ke lokasi belakang gunung, berkata sambil tersenyum, di jajaran pegunungan Giok di ibu kota kerajaan Ning, ditemukan sebuah alam rahasia. Pemilik alam rahasia itu, harusnya adalah Veredik Tuba, master nomor 1 di kerajaan Ning waktu itu. Perlu diketahui, Veredik Tuba telah menerobos alam 1000 semesta. Di dalam alam rahasia ini, pasti ada banyak barang bagus. Kali ini kerajaan Ning membuka untuk semua negara sekitarnya. Asalkan alam kehampaan di bawah umur 20, semuanya bisa berpartisipasi. Bagaimana? Akademi Changlan mau ikut? Tidak, Pak Tuaji menjawab dengan tegas. Cha Hongli tertawa, tidak, kalian pasti akan ikut. Pada saat ini, Pak Tuaji tiba-tiba membuka matanya, saat berikutnya, ingin langsung menghilang di tempat, dan pada saat ini, Cha Hongli di depannya tiba-tiba membanting telapak tangannya di depannya. Boom! Dalam sekejap, seluruh halaman hancur. Di belakang gunung, Mileye dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan bergegas menuju gedung Changlan. Di reruntuhan, Cha Hongli dan Pak Tuaji saling berhadapan. Di belakang Cha Hongli, ada seorang berjubah hitam. Di tangan orang berjubah hitam itu menggendong seorang gadis kecil. Gadis kecil ini adalah Lin Siye. Cha Hongli menatap Pak Tuaji dengan dingin dan tersenyum. Beritahu Mileye, jika dia tidak ikut, maka adiknya akan mati di alam rahasia. Setelah berbicara, dia dan orang berjubah hitam itu berbalik dan pergi. Pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari bawah, anjing tua, turunkan adikku. Saat suara itu jatuh, seberkas cahaya pedang melesat di langit, langsung menebas Cha Hongli. Di udara, seringai muncul di sudut mulut Cha Hongli, dia menekan tangan kanannya ke bawah dengan ringan. Boom! Cahaya pedang pecah, dan pada saat yang sama, sebilah pedang jatuh lurus ke bawah, langsung menuju Mileye di bawah. Pak Tuaji tiba-tiba muncul di depan Mileye, dan tangan kanannya menarik, kekuatan pedang itu segera menghilang. Segera setelah itu, dengan lambaian tangan kanannya, pedang keindahan spiritual itu mendarat dengan mantap di depan Mileye. Mileye hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Pak Tuaji. Pak Tuaji menatap Cha Hongli di udara, sepertinya, demi membunuhnya, Akademi Changmu tidak menginginkan wajah sama sekali. Ternyata mengutus 2 alam ribuan semesta untuk menangkap seorang gadis kecil tak bersenjata. Wajah. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Cha Hongli, Akademi Changlan kamu, jika waktu itu bisa dengan tegas membunuh Dekan Gu, mana mungkin akan jadi seperti ini. Tangan Pak Tuaji perlahan mengepal, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuh semua siswamu di Akademi Changmu. Cha Hongli mencibir, jika kamu berani menyerang, dia pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk Mileye, aku percaya, dia tidak akan membiarkanmu menyerang, kan? Mileye menatap Cha Hongli, anjing tua, bagaimanapun juga kamu adalah seorang dekan akademi, jika ada masalah, apakah kamu tidak bisa datang kepada kami? Cha Hongli menggelengkan kepalanya dan tersenyum, wajah. Berapa harganya? Aku hanya tahu, jika kamu tidak mati, di masa depan, Akademi Changmu tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga fondasi 1000 tahun. Setelah selesai berbicara, dia menatap Pak Tuaji dengan dingin, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya, aku hanya akan melemparkannya ke alam rahasia, tetapi jika kamu berani menyerang, dia pasti akan mati. Saat suara itu jatuh,
dia berbalik dan menghilang di ujung langit bersama orang berjubah hitam. Mileye hendak mengejar, namun dihentikan oleh Pak Tuaji. Mileye menatap Pak Tuaji dengan mata merah. Pak Tuaji menggelengkan kepalanya. "Maaf, aku tidak menyangka mereka akan seperti ini." Mata Mileye perlahan tertutup. Setelah hening beberapa saat, Mileye tiba-tiba berbalik dengan pedangnya. "Aku tidak menyalahkan siapapun, aku hanya menyalahkan diriku karena terlalu lemah." Di lapangan, Pak Tuaji menghela nafas dengan suara rendah. Kali ini, Bennett Mo, Agnes Ji dan Jeffrey muncul di samping Pak Tuaji. Wajah Bennett Mo pucat pasi. "Pak Tuaji, Akademi Changmu benar-benar tidak tahu malu." Pak Tuaji berkata dengan ringan, "Wajah, bakat dan kekuatan bocah Ye sudah membuat mereka tampak memalukan. Jika mereka tidak panik, tunggu dia tumbuh dan berkembang beberapa saat. Nanti setelah waktunya tiba, lembaga utama Akademi Changlan pasti bisa menerimanya. Saat itu, mereka tidak akan bisa menyingkirkannya lagi." Bennett Mo berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah tidak bisa memberitahu lembaga utama? Biarkan mereka datang untuk membantu." Pak Tuaji menggelengkan kepalanya. Dia tidak cukup, setidaknya dia harus mencapai Super Master Pedang sebelum usia 20 tahun. Saat itu, mungkin akan menarik perhatian lembaga utama. Bennett Mo menarik napas dalam-dalam. Akademi Changmu ini sangat tidak tahu malu. Pada saat ini, Agnes Ji tiba-tiba berkata, "Dia akan turun gunung. Pasti pergi ke kerajaan Ning." Bennett Mo tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi bersamanya." Jeffrey mengangguk, "Ikut." Setelah itu, keduanya berbalik dan pergi. Pada saat ini, Pak Tuaji tiba-tiba berkata, "Ini adalah permainan melawannya. Di alam rahasia itu, bagi dia, adalah situasi putus asa. Jika kalian pergi, itu juga merupakan situasi putus asa bagi kalian." Bennett Mo berhenti. Dia berpikir sejenak, lalu tersenyum kecut. "Aku tahu ini situasi putus asa, itu sebabnya aku harus pergi." Setelah berbicara, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Jeffrey juga dengan cepat mengikuti. Berdiri diam, Pak Tuaji memandang Agnes Ji, dan Agnes Ji berbisik, "Hati-hati." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke gedung Changlan. Setelah beberapa saat, dia turun gunung dengan beban besar. Di antara reruntuhan, setelah hening beberapa saat, Pak Tuaji datang ke sebuah aula kecil di belakang gunung, yang dipenuhi dengan berbagai papan roh leluhur. Sangat banyak, lebih dari 1000. Melihat papan spiritual itu, Pak Tuaji saat ini sama sekali tidak mabuk. Tidak tahu berapa lama berlalu, dia tiba-tiba berbaring di tanah, lalu mengambil labu anggur dari pinggangnya dan membantingnya ke dirinya sendiri. "Dekan yang tidak kompeten, tidak bisa melindungi kalian." 15 menit kemudian, seorang lelaki tua tiba-tiba meninggalkan Gunung Changlan, tidak tahu kemana dia pergi. Istana Kerajaan Jiang. Di aula gelap di suatu tempat, seorang lelaki tua sedang duduk di tanah, sedang menggoda seekor anak anjing hitam. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di pintu masuk aula, dan pria parubaya itu sedikit membungkuk ke dalam aula, tidak tahu bicara apa. Setelah beberapa saat, orang tua di aula tiba-tiba berkata, "Akademi Changmu bukan rendahan biasa." Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemuda itu telah pergi ke kerajaan Ning." Orang tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Periksa siapa pria berjubah hitam yang menyerang malam ini, dan juga kirim penjaga bayangan untuk mengawal pemuda itu. Lupakan saja, aku akan mengawalnya secara pribadi. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang pernah berani memperjuangkan kerajaan Jiang." Suara itu jatuh,
orang tua itu menghilang di tempat pavilion Zuixian, di suatu ruangan tertentu. Seseorang berbaju hitam tiba-tiba muncul di dalam ruangan, dan orang berbaju hitam itu memberi sedikit hormat kepada orang tua di depannya. Setelah beberapa saat, orang tua itu mencibir, "Bagus sekali Akademi Changmu, benar-benar pandai cari mati. Kirim perintah, gunakan semua kekuatan untuk menyelidiki orang berjubah hitam yang menyerang malam ini, dan kirim seseorang untuk mengawal pemuda itu ke kerajaan Ning. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri." Orang berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua gedung, apakah kamu akan maju melawannya secara terang-terangan?" Orang tua itu berkata dengan suara rendah, "Benar, kali ini aku akan berdiri dan bertarung di pihak Akademi Changlan. Daripada memberi bantuan lebih baik turun tangan sendiri, benar kan?" Setelah berbicara, dia menghilang di tempat gunung pembatas dunia. Seorang pria tiba-tiba muncul di depan sebuah gubuk jerami, dan pria itu berlutut dengan satu lutut. "Yang mulia, gadis kecil itu diculik oleh Akademi Changmu." Setelah beberapa saat, gubuk jerami itu meledak dengan keras. Seorang gadis kecil berjalan keluar dari sana, wajahnya pucat pasi. "Akademi Changmu. Sampah macam apa? Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membantai semua siswa Akademi Changmu." Bersambung.